Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian para kaum rebahan pencinta psikopat? Apakah mental kalian sudah pada siap? Seperti biasa pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah persikopatan yang berjudul. Baiklah, daripada saya kebanyakan menghayal untuk segera bisa membeli mobil Pajero, mendingan langsung aja kalian search dan inilah alur ceritanya. Film diawali dari seorang ladies dengan rambut gaya emo bernama Claire sedang nelpon nyokapnya, di mana mereka yang sedang ngoceh membahas tentang adik Claire yang tak pernah pulang bagaikan abang Toyib. Di saat itu pula Claire langsung menutup telepon saat pacarnya yang bernama Nick datang membawa mawar. Hingga kemudian mereka dibuat kepo saat mendapat kiriman paket dari adik Claire yang bernama Cherry. So what's your little brother up to? Wanna go on a camping trip? Rupanya Jerry mengirim potongan emas lengkap dengan petanya. Dirasa itu adalah sumber cuan, Claire langsung OTW mengajak Nick pergi ke tempat Jerry. Di sisi lain, Penny dan Axel yang diajak Claire untuk berkemah sekaligus berpetualang mencari benda berharga di sebuah tempat. Penny kebelet pipis dan meminta Axel untuk menghentikan mobilnya, namun Axel tidak mau. Hingga kemudian akibat Penny sudah tidak tahan dan hampir saja ngompol di celana, Axel terpaksa berhenti di rumah orang tua bernama Jeep untuk menumpang kamar mandi. Just find some place. Where? Anywhere! Alright, just wait a second. I better put some up. Can she just use your bathroom? Our facility's outside. I just want myself here. Aduh, akibat pemilik rumah belum mendapat bantuan untuk membuat kamar mandi VIP, si Penny harus pipis di semak-semak tanpa cebok. Heading up to Suttersville. Son of the hell, son, you in? That's what we're looking for. Sambil menunggu Claire, Jeep yang mendengar Axel akan pergi ke kota tua terbengkalai yang ada di sekitar wilayah bernama Suttersville, Jeep melarang Axel dan memberitahu jika di tempat itu ada psikopat legendaris jelmaan iblis yang bernama Jeremiah Stone. Tak hanya itu, Jeep juga berkata jika psikopat tersebut adalah psikopat kanibal yang telah memakan anak dan istrinya sendiri. Mendengar penjelasan Jeep, sambil melihat psikopat iblis bergaya koboi yang ada di poster, Axel yang awalnya tidak percaya, pada akhirnya Axel merasa tertarik dan langsung membelinya dengan harga $40 tanpa nego. That must be worth something, huh? How about 20? You're all the way back in there, you can't miss it. Thanks, mister. Look, I'm telling you, you can make a whole lot more. Aduh, entah Axel yang terlalu bodoh atau Jeep yang terlalu pintar. Poster yang Axel beli ternyata harganya cuma $10. Dan oleh sebab itu Jeep yang merasa Axel adalah orang yang mudah dibohongi, Jeep terlihat senyum-senyum sendiri. Akan tetapi di tengah kesenangan bagaikan orang lagi dapat undian berhadiah, tiba-tiba Scum sucking. akhirnya akibat suka menyebar gosip panas, Jeep harus almarhum terkena karma instan. Is a collector's item Hey, we're here. You guys close by? allergic to trees? These filthy, dirty, disgusting woods. Singkat waktu, saat mereka semua sudah berkumpul di perbatasan, lantas Claire yang melihat temannya masih ragu dengan sesuatu yang ia katakan, Claire meyakinkan mereka sambil memperlihatkan emas yang ia dapatkan dari Jerry.
Setibanya di rumah terbengkalai, Penny yang khawatir tempat itu adalah rumah psikopat koboi seperti yang dikatakan Jeep sebelumnya. Penny terlihat kesal sambil memperingatkan Axel yang bertingkah nggak jelas. Oh, it gives me the creeps. Well, then you should feel right at home. Hingga kemudian di tengah perbacotan saat Penny mengetahui Axel menghilangkan jam tangan pemberian orang tua Penny, sontak Penny marah dan meminta Axel untuk mencarinya. That's great. Where's your watch? It must have. Excuse me. You did not just call my mother cheap. This place gets real spooky at night. Sementara itu, saat mereka sedang memeriksa ke dalam, lantas teman mereka yang bernama Roxanne merasa heran dengan Hayden yang tiba-tiba hilang. Hayden. Sungguh menyebalkan. Hayden sengaja ngeprank Roxanne dengan bermain petak umpet. Di saat itu pula Axel yang masih mencari jam tangannya, Axel terpesona melihat gadis bening bernama Evie yang tiba-tiba muncul membawa jam tangannya. You looking for this? Who are you? I'm Eve. Aduh, dikira psikopat ternyata hanya burung lagi pacaran. Hingga kemudian di tengah keparnoan setelah membuat semua orang panik, Penny kaget melihat Axel menggandeng ladies lain. Who's this? I'm Eve. Do you actually live in this town? Oh, I live here about. Dan bisa kita lihat akibat ulah si Penny yang berteriak seedian-ediannya. Datang seorang ladusing bernama Frank yang bertugas di tempat itu untuk menanyakan apa yang mereka lakukan. I'm Sheriff Frank Murphy. Will you give her my regards, huh? Rupanya, ladusing adalah teman dari keluarga Evie yang tinggal di tempat tersebut. Dan oleh sebab itu sambil memberitahu tujuannya untuk berkemah, Nick terlihat mengambil emas dari jaket Claire untuk diberikan kepada Penny sebelum ketahuan ladusing. Hingga di tengah ketegangan di saat ladusing memberitahu mereka tempat kemah yang bisa untuk sekalian memancing, Evie bersedia mengantar mereka ke tepi danau. Tak hanya itu, Evie juga menjamin mereka tidak akan membuat masalah di tempat tersebut. Mendengar perkataan Evie, sambil memberitahu jika mereka hanya boleh membawa satu mobil untuk masuk ke tempat tersebut, ladusing juga meminta Evie untuk mengawasi mereka supaya tidak masuk ke tambang lama yang ada di perbukitan. Hingga kemudian dirasa sudah jelas, ladusing pergi meninggalkan mereka. You know something? I think he liked you. Jailbait. Oh wait, no, that was a complete. Kemudian, di saat mereka merasa lega karena ladusing sudah pergi, lantas Penny yang cemburu melihat Axel menggoda Evie di depan mata kelapanya. Penny menyuruh Axel untuk memilih satu atau dua. No, you're being an asshole as usual. I am so out of here. Anything you'd like to say to me? Aduh, akibat Penny kalah bening sama Evie, Axel lebih memilih Evie yang lebih semelehoy dan membiarkan Penny pergi sendiri. Hingga kemudian setelah Penny pergi sambil membawa emas yang sebelumnya dititipkan Nick kepadanya, tiba-tiba akhirnya, setelah menabrak pohon buatan produser, Penny harus modal dieksekusi psikopat iblis bergaya koboi. This isn't a campground. I've heard stories about this place we should. Singkat waktu, saat mereka sudah tiba di tengah hutan, Evie yang menyadari tempat itu bukanlah bumi perkemahan, lantas sambil beralasan jika mereka sedang mencari jalan putar balik, Axel menyuruh Evie bercerita tentang kehidupannya. So why don't you tell me about yourself, huh? Lantas, Evie menjelaskan setelah ibunya almarhumah, Evie diasuh oleh bibinya bernama Nelly yang tinggal di tepi danau. Dan selama itu, Evie tak pernah kenal banyak orang, melainkan Evie hanya kenal ladusing yang selalu membawakan bekal ke tempat Evie.
Mendengar hal itu, Axel yang kagum melihat Effie sangat polos dan beda dari yang lain, Axel terlihat menyukainya. Some ripe fruit. I'm gonna pluck it. Hey! Jared? Rupanya mereka pergi ke tempat Jerry yang di awal film Jerry sudah almarhum. Hingga di tengah kebingungan saat mereka tak menemukan keberadaan si Jerry, sontak mereka terkejut saat menemukan sesuatu di dalam tas Jerry. Looks like somebody forgot to call room service. Hey, is this the backpack we got Jared for his birthday? Ternyata isi tas itu adalah bagian dari peta yang dikirimkan Jerry kepada Claire. Di tengah kepanikan Claire yang menyadari Jerry sudah almarhum, Claire menyuruh Nick memberitahu Ladusing. Namun Hayden malah menyuruh mereka mengikuti peta itu untuk menemukan Jerry dan emasnya seperti yang Claire katakan. Why would Jared go anywhere without the map? For us to find. I bet if we follow this map, we'll. Mendengar tujuan mereka datang ke tempat itu untuk mencari emas, sontak Effie kaget dan berkata mereka akan mudar jika mereka tidak pergi. Eve! You know that's 2 and we haven't even started the trip. Emang dasar Hayden tamak. Bagaimana tidak, ia masih saja mengajak yang lain untuk tetap pada tujuan pertama, yaitu mencari harta karun. Dirasa sudah kepalang tanggung, meskipun Axel harus kehilangan dambaan hati untuk kedua kalinya, akhirnya mereka sepakat untuk melanjutkan pencarian. Axel! Hey, buddy! Sungguh tak masuk di akal. Bagaimana bisa di tengah pencarian yang hanya mondar-mandir di tempat itu, Hayden kehilangan temannya. Are you able to read the map? No, not really. Hingga sesaat kemudian setelah mereka cukup kecapean karena sedari tadi tak menemukan sesuatu apapun, sontak Nick dan Hayden kaget saat mendengar Axel tidak mengerti peta. I was a mail clerk. Sungguh menyebalkan. Ternyata Axel yang selama ini mereka anggap sebagai seorang komando pasukan, tak lain dia hanya seorang petugas surat. Dan pantas saja dari tadi mereka terus muter-muter nggak jelas. Hingga kemudian di tengah percekcokan, para ladies memanggil mereka. What is this? We have something to show you. See? Akhirnya mereka menemukan sebuah terowongan persis seperti yang ada di peta. Hingga kemudian mereka yang sudah tidak sabar untuk menemukan harta karun tersebut, mereka langsung OTW masuk ke terowongan itu. Make that a slimy rat. Jared's sweater, this old miner stole and hid it. Dan bisa kita lihat setelah berjalan jongkok dengan bermodal senter, mereka akhirnya menemukan harta karun tersebut di sebuah ruangan di bawah tanah. Di sisi lain, Effie yang khawatir dengan keadaan mereka, Effie meminta pendapat bibinya untuk menyelamatkan mereka yang masuk ke tempat terlarang untuk mencari emas. It's one of the 7 deadly sins. Bukannya mendapat saran, Effie malah mendapat pesan moral dari si bibi yang berkata, jika sifat serakah adalah salah satu penyakit yang tak ada obatnya. Dan oleh sebab itu, akibat keserakahan itu sendiri, seseorang akan tenggelam dalam kemodaran. Mendengar perkataan bibi Nelly yang sangat bijak, Effie yang merasa yakin jika ia bisa mencegah mereka sebelum terlambat, Effie kembali menyusul mereka ke tempat tersebut. Akan tetapi... Aduh, sungguh mubazir sekali. Akibat terlalu baik, Effie harus mudar di tangan psikopat iblis. Sementara itu, mereka yang belum puas karena mereka belum membawa semua harta karun yang ada di dalam, mereka akan melanjutkan besok pagi dikarenakan hari ini sudah mulai gelap. Trying to get back to the car and get back to the campground. Yeah. Doing all the way down here.
You gotta let me in, Bertie. Now. Dasar emak-emak. Bisa kita lihat Nelly yang khawatir kepada Evie yang menyusul teman barunya di tempat terlarang. Nelly meminta bantuan kepada seorang lelaki bernama Caleb yang sedang abuk bersama kekasihnya bernama Bertie. Di mana Nelly meminta Caleb untuk memberitahu Ladusing jika Evie pergi ke tempat terlarang yang bernama Stone Hollow. Mendengar nama itu, Caleb yang awalnya tidak terlalu memperdulikan Nelly, Caleb langsung mengajak Nelly masuk ke dalam. Come on, get yourself inside here. You want a drink? Shut the door. Put him in a town to celebrate. He'll be back. Malam harinya, Claire yang masih kepikiran dengan keadaan adiknya, Nick mencoba menenangkannya sambil mengajak Claire berjalan-jalan. Maybe now you can afford to buy some manners. Astaga, sungguh Roxanne dan Hayden adalah orang yang serakah. Terlihat mereka yang sedang menemani Axel yang sedang makan di depan api unggun, mereka ngebacot sambil menghayalkan emasnya yang nantinya akan mereka jadikan investasi saham atau apalah itu. Hingga kemudian setelah mereka kembali ke tenda dan meninggalkan Axel yang belum selesai makan, tiba-tiba... That art reception you threw for your friends? Aduh, akibat teriakan Axel yang seperti mobil nabrak trotoar, mereka kaget saat mereka sedang enak-enak. What happened? I came out to check on you kids. Di tengah kepanikan saat mereka mendengar Ladusing sedang mencari Evie yang sampai kini belum ditemukan, lantas Claire berkata jika Evie sudah kembali sejak tadi siang. Dan sejak saat itu mereka tidak pernah melihatnya lagi. Dirasa Evie mungkin sudah kembali tanpa sepengetahuan Ladusing, lantas sambil meminta mereka untuk berhati-hati, Ladusing pamit untuk pergi. Son of a... Hayden, what's eating you? Yeah, he gets us to do all the work, and then BAM! Singkat waktu, Hayden yang merasa jika Ladusing sengaja mempermainkan mereka untuk merebut emas tersebut, lantas Hayden yang tidak ingin siapapun mengambil apa yang sudah menjadi miliknya, sontak mereka kaget saat Hayden mengeluarkan senjata dari tasnya. Where did you get that? And no rules, so nobody better even think about taking what's mine. Yeah, you're probably in on it, aren't you? Akan tetapi di tengah percekcokan saat Roxanne ketakutan melihat sikap Hayden tidak seperti biasanya, tiba-tiba... Who's that? How did he get behind us? Malang sekali, baru saja Roxanne menghayal untuk investasi saham, Roxanne harus almarhumah setelah terkena cucukan sekrop milik psikopat iblis. Di tengah kepanikan saat mereka melihat psikopat iblis terus mengejarnya, mereka berlari seetian-etiannya. Emang dasar teman bangsat. Bagaimana tidak, Hayden yang hanya memikirkan dirinya sendiri terlihat pergi meninggalkan mereka dengan mobilnya. Akan tetapi... Melihat Hayden almarhum setelah menabrak mobil yang ada di depannya, sontak mereka kembali ketakutan saat menyadari psikopat iblis berbalik mengejar mereka. Come with me. What the hell are you? Look, don't you have a telephone we could use? Untung saja Nelly masih berniat baik untuk membawa mereka ke rumahnya. One of you, all of you, don't matter. You brought him. What curse? Di rumahnya, Nelly yang menyalahkan mereka karena telah membawa kutukan 49 akibat mengambil emas milik Jeremiah Stone. Lantas sambil melihat poster yang dibawa Axel, Nelly bercerita tentang psikopat iblis Jeremiah Stone yang bermula pada tahun 1851, tepatnya di wilayah Suttersville. What's this happening? Who is this Jeremiah Stone? To waste 3 counties.
Di mana pada saat wilayah itu sedang dilanda kelaparan, terjadilah demam emas yang membuat semua orang saling menghalalkan segala cara untuk mendapatkan emas. Hingga kemudian pada suatu hari ketika rombongan Stone sedang tersesat di perbukitan, lantas Jeremiah Stone yang serakah dan ingin menguasai tambang satu-satunya sumber kehidupan penduduk setempat, Jeremiah Stone mengincim mereka dengan mengeksekusi putri seorang pendeta bernama Lily di depan ayahnya sendiri. All of you! Burn in hell. You wanna give it up? Myself, you godforsaken animal. I'm done with her. Hingga di tengah kepanikan mereka yang melihat Jeremiah Stone membantai Lily secara brutal, mereka langsung mengeksekusinya. Sontak mereka pun panik saat melihat Jeremiah Stone bangkit kembali. Hingga kemudian sambil bersumpah akan membasmi siapa saja orang yang mengambil emas miliknya di tempat itu, ia pun melompat ke dalam tambang. Find my gold. Mendengar hal itu, mereka yang bingung mencari jalan keluar supaya bisa selamat, Nelly memberitahu mereka jika satu-satunya cara agar selamat dari psikopat iblis, mereka harus mengembalikan semua emas itu ke tempatnya. Tak hanya itu, Nelly juga mengatakan jika ingin membasmi psikopat, mereka harus membakar psikopat menjadi abu dengan sebuah peledak rakitan yang ia berikan kepada mereka. Namun kemudian di tengah percekcokan yang belum selesai, tiba-tiba akhirnya Nelly sudah almarhumah. Singkat waktu, Claire yang menyesal dengan semua apa yang sudah ia lakukan, Nick mencoba menenangkannya. We gotta get to the backpacks. Hingga kemudian saat mereka tiba di tenda dan sudah siap untuk mengembalikan semua emas yang ada di dalam tas mereka. Di saat itu pula Axel yang tidak pernah tahu cara menghubungkan peledak dengan remote control. Lantas mereka yang tidak punya banyak waktu keburu psikopat datang. Axel dan Nick nekat masuk ke dalam untuk mengembalikan emasnya sekalian membuat jebakan. Claire! I'm right here, Nick. Now, when we give you the signal. What? This is all the gold. Never heard of returning Untung saja Nick mengetahui Axel masih menyembunyikan emas itu di saku bajunya. Hingga kemudian setelah Axel mengembalikan semua emas dan sudah siap untuk mengubur psikopat bersama emasnya di dalam tanah, tiba-tiba Is it ready? Good. mendengar Nick memberi aba-aba untuk meledakkan ruangan tersebut, lantas Claire yang tidak mau Axel dan Nick modar bersama psikopat di ruangan tersebut, dengan polosnya Claire malah ikut masuk untuk menolong mereka. Go to hell. I told you it was a badass male clerk. Come on, Death before this other. Akhirnya, akibat gagal dalam bercinta selama 2 kali, Axel memilih untuk modar bersama psikopat iblis. I swear I forgot. Keesokan harinya, saat Claire dan Nick sudah tak berdaya sambil berteduh di bawah pohon kecil, sontak mereka merasa lega saat melihat Ladusing menyusul mereka. Kids all right? I think so. The 49er. I gotta go check something out down here. You forget your pack? Aduh, akibat Claire pikun jika di dalam tasnya masih ada emas yang tertinggal, psikopat iblis bangkit kembali.
Lalu, film pun sudah berakhir. Bagaimana menurut kalian? Apakah film kali ini cukup membuat kalian terhibur? Dan seperti biasa, jika kalian suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe supaya kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.